Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Naswa Kamila Fadilah dengan NIM 301260023. Perkenalkan, saya Nunda Sebelum Fala dengan 3012600. Saya Arianti Safiatul Mubina dengan 3012600. Saya Juliana Dusantus dengan NIM 3012. Oke, kali ini kita akan melaksanakan praktikum pengaruh tekanan osmotik terhadap sel eritrosit. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alkohol swab, autoklik, blood lancet, objek glass, pipet tetes, kapas kering, tisu, NaCl dengan konsentrasi 0,5%, 3%, dan 5%, dan kaca arloji. Yang kedua, menyiapkan autoklik yang akan digunakan untuk pengambilan darah perifer. Ketiga, mengambil darah perifer yang pertama dari ujung jari sesuai SOP atau standar operasional prosedur aseptis. Kemudian yang keempat, yaitu meneteskan 1 tetes darah pada objek glass. Lalu menambahkan 1 tetes NaCl dengan konsentrasi 0,5% pada sampel. Selanjutnya, diamati di bawah mikroskop kapan eritrosit tampak mulai hemolisis. Pengambilan sampel yang kedua, mengambil darah perifer yang kedua dari ujung jari sesuai SOP. Kemudian meneteskan 1 tetes darah pada kaca arloji. Next, menambahkan 1 tetes NaCl dengan konsentrasi 3% pada sampel. Diamati di bawah mikroskop kapan eritrosit tampak mulai hemolisis. Pengambilan sampel yang ketiga, mengambil darah perifer yang ketiga dari ujung jari sesuai SOP. Kemudian meneteskan 1 tetes darah pada objek glass.
lalu menambahkan NaCl dengan konsentrasi 5% pada sampel. Pada reagen NaCl 0,5%, darah mengalami lisis pada menit keempat setelah penetesan. Darah mengalami perubahan yang disebut hipertonis, yaitu cairan yang memiliki kekentalan atau konsentrasi lebih tinggi daripada dalam sel. Kemudian bentuk sel, yaitu sel krenasi. Dengan arti cairan hipertonis akan menarik air secara osmosis dari sitoplasma eritrosit keluar, sehingga eritrosit akan mengalami penyusutan dan membran selnya tampak berkerut-kerut. Pada penetesan NaCl 3%, darah mengalami lisis pada menit kedua setelah penetesan. Darah mengalami perubahan, yaitu yang disebut hipotonis, yaitu cairan yang memiliki kekentalan atau konsentrasi lebih rendah daripada sel. Kemudian sel membentuk sel hemolisis, yaitu cairan hipotonis akan menyebabkan air berpindah ke dalam sitoplasma eritrosit, sehingga eritrosit akan mengembung yang disebut plasmatosis, yang kemudian pecah atau hemolisis. Pada reagen NaCl 5%, darah mengalami lisis dalam waktu 1 menit setelah penetesan larutan. Darah mengalami perubahan sel yang disebut hipertonis, yaitu cairan yang memiliki kekentalan atau konsentrasi lebih tinggi daripada sel. Konsentrasi larutan yang lebih tinggi menyebabkan air lebih cepat keluar dari eritrosit dan mempercepat proses krenasi, sehingga eritrosit akan mengalami penyusutan lebih drastis dan membran selnya tampak lebih mengkerut dibandingkan pada larutan dengan konsentrasi lebih rendah. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan terhadap reaksi eritrosit dalam larutan NaCl dengan konsentrasi 0,5%, 3%, dan 5%, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaCl, semakin cepat eritrosit mengalami krenasi dan lisis. Larutan NaCl yang digunakan bersifat hipertonis, sehingga menyebabkan air keluar dari eritrosit melalui proses osmosis. Akibatnya, eritrosit mengalami penyusutan dan membrannya tampak mengkerut. Semakin tinggi konsentrasi NaCl, semakin cepat air keluar dari eritrosit, yang menyebabkan lisis terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, kondisi hipertonis dapat berdampak pada dehidrasi eritrosit, yang berpengaruh terhadap keseimbangan cairan tubuh dan fungsi sel darah merah dalam sistem peredaran darah.